إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang apabila kita ingin menghitungnya, maka tentulah kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya lah kita berusaha menjadi hamba abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesiapa yang dia bisa menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sesiapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan sesiapa yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, banyak berkeluh kesah, senantiasa merasa tidak cukup, kurang dan kurang, atau bahkan nikmat yang telah Allah berikan dia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Maka sungguh siksa dan azab Allah sangatlah pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini Allah mudahkan dan ringankan langkah kaki kita menuju masjid dalam rangka menunaikan kewajiban bagi utamanya kita kaum laki-laki, yaitu sholat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan mendengarkan khutbah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka setiap langkahnya kita, satu langkahnya menggugurkan dosa, satu langkahnya meninggikan derajat, dan semoga titian jalan yang kita tempuh dalam rangka menunaikan ibadah Jumat yang diawali dengan khutbah Jumat ini akan digantikan Allah jalan kemudahan menuju surga. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga atas para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita yang kemudian terpilih, umat yang terpilih untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian yang diizinkan oleh beliau untuk bisa meminum dari telaga Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga kita semuanya diakhirkan hidupnya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ali Imran ayat ke-133 sampai 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di bulan kemarin, yaitu bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, bisa bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Dan bahkan alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah puasa, salat tarawih, tilawah Al-Quran, sedekah, dan ibadah amal soleh yang lainnya. Maka terselip doa, semoga amal ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, puasanya, sholat tarawihnya, dan ibadah yang lainnya, di antara keutamaannya adalah sebagai penggugur dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka dari puasa kita, sholat tarawihnya kita, ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, doa yang kita panjatkan mengandung pengampunan dosa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Maka insya Allah selepas dari bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan Ramadan dosa kita kepada Allah diampuni, tetapi masih ada yang kurang, dosa kita kepada sesama manusia. Maka kemudian para wali, para sunan telah membuatkan satu budaya, tradisi yang kita kenal sampai saat ini, yaitu dengan halal bihalal. Ketika kemudian Indonesia berhasil mengusir penjajah Belanda dan Jepang, tapi ternyata masalah belum selesai. Ketika kita mendapatkan musuh dari luar, kita bisa bersatu mengusir penjajah. Dan ketika penjajah sudah lari pergi dari negeri kita tercinta Indonesia ini, ternyata sesama di antara kita terkadang saling bertengkar, saling adu domba, yang sehingga terjadilah pertikaian, permusuhan, bahkan sampai keributan. Maka kemudian Insinyur Soekarno sowan mendatangi salah seorang ulama, Abdul Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama, untuk memohonkan untuk solusi, memohon petunjuk solusi bagaimana supaya kemudian masyarakat ini kembali rekat, rukun. Maka kemudian disampaikanlah, yaitu acara yang saat ini kita kenal dengan halal bihalal. Dan kalau kemudian kita tarik sejarah, ternyata acara halal bihalal ini sudah ada sejak dari Sunan Giri. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan sebagai penghapusan dosa kita kepada Allah, dan acara halal bihalal penghapusan dosa kita kepada sesama manusia. Maka inti dari halal bihalal adalah memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, dan itu sebagai ajang silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Ketika momen halal bihalal, maka anak-anak yang berada di jauh, bahkan ada yang di luar kota, di luar negeri, mereka berkumpul menjadi satu
di rumah orang tuanya. Disitulah kemudian kita bisa bertemu, bertatap muka, tanpa harus kemudian keliling sampai keluar kota, keluar negeri, sudah berkumpul di rumah orang tuanya. Dan disitulah kemudian sesiapa yang kepingin rizkinya dilapangkan Allah dan umurnya dipanjangkan, diberkahi, dicintai keluarganya, maka silaturahim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang orang itu lebih suka mendatangi seseorang yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Orang lebih suka ketemu dengan kliennya. Orang lebih suka mendatangi calon investornya. Tapi kurang tertarik untuk mendatangi keluarganya. Untuk kemudian islah, untuk kemudian silah, menyambung, memperbaiki hubungan silaturahim. Dan itu penting bagi anak-anak. Karena kemudian disitulah kemudian kita bisa mengenalkan nasab kepada anak. Oh ini buyut, oh ini simbah, oh ini Pak D, Bude, Pak Le, Bule, ini keponakanmu, ini sepupumu. Mungkin oh itu ibu susuanmu dan sebagainya. Yang sehingga kemudian anak yang dikenal anak bukan hanya keluarganya saja, bapak, ibu, kakak dan adiknya saja, tapi yang dikenal oleh anak keluarga besar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan daripada silaturahim. Allah lapangkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi umurnya, dan dia menjadi orang yang dicintai oleh keluarganya. Bahkan kemudian ada ketika orang tuanya sudah meninggal, dia ziarah kubur, nyekar, nyadran, dalam rangka untuk diantaranya adalah waladun soleh yad'ulah, mengirimkan doa dari anak yang soleh teruntuk orang tuanya yang sudah meninggal. Dan ziarah kubur itu sendiri zikrul maut, bisa mengingatkan kita pada kematian. Walaupun doa dari rumah bisa, doa dari mana bisa, nyampe doanya. Tapi ketika kita ziarah kubur, maka disitulah zikrul maut. Kita akan mengingat kematian. Dan bahkan ketika masuk ke dalam kubur, kita mengucapkan salam, assalamu alayka ya ahlad diyar. Dan kemudian insya Allah kita juga akan menyusul seperti mereka. Rumah yang mewah, yang megah, berakhir hanya dengan ukuran 2 kali 1 meter. Baju yang branded, yang mahal, berakhir hanya dengan kain kafan putih yang tidak bersaku dan tidak berjahit. Kasur yang empuk, bantal yang empuk, hanya berakhir dengan tanah liat. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selesai dosa kita kepada Allah, selesai dosa kita kepada sesama manusia. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan alhamdulillah Allah perintahkan kita puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa, yang Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seperti apa orang yang bertakwa? Di antara cirinya di ayat ke-134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang mampu mengendalikan, menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mereka lah orang yang bertakwa, yang telah Allah sediakan surga yang seluasnya langit dan bumi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antara infak yang saat ini penting, urgent, adalah infak sedekah yang kita kirimkan pada saudara-saudara kita yang terdolimi, terjajah di Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza.
Wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Siapa yang dengan hartanya dia memenuhi kebutuhan perang, jihad fi sabilillah dengan hartanya, dan yang dengan hartanya mampu kemudian memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggal jihad fi sabilillah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah ikut berperang, mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hanya dengan hartanya. Maka di surah At-Taubah ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwamu. Harta dulu yang disebut, teman. Maka fisabilillah merupakan salah satu dari 8 asnaf mereka yang berhak untuk menerima zakat. Siapa? Mereka saudara-saudara kita yang sedang berperang jihad fisabilillah. Apa yang dipertahankan? Kalimat tauhid. Apa yang dipertahankan? Kiblat muslimin, Masjidil Aqsa. Apa yang dipertahankan? Yang dipertahankan adalah tanahnya para nabi. Kalau mereka pengen hidup enak, cukup hanya dengan pindah. Kalau mereka kepengen hidup enak dan nyaman, pindah. Kalau Indonesia kepengen enak nyaman, pindah. Tidak usah lawan Belanda, tidak usah lawan Jepang, pindah saja. Tapi kenapa kemudian ratusan tahun Indonesia berjuang untuk melawan, mengusir penjajah Belanda dan Jepang? Jihad fisabilillah. Makanya kemudian ada resolusi jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwasanya jihad dalam rangka mempertahankan tanah air termasuk daripada jihad fisabilillah. Maka nanti muncul hubbul waton minal iman, cinta tanah air termasuk mempertahankan tanah air merupakan bagian dari iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang bisa kami sampaikan. Semoga dari yang kami sampaikan, dari yang singkat ini, semoga bermanfaat dan semoga membuahkan amal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.